Kak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haidar Akbar. Kali ini kita akan mewawancarai seorang guru di sekolah menengah atas, yaitu SMA Negeri 2 Tenggarong, yang berada di Jalan Pesut, Kelurahan Timbau, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara. Baiklah, langsung saja kita perkenalkan narasumber. Kepada Bapak, dipersilahkan mengenalkan dirinya dan tugasnya di sekolah ini. Terima kasih waktu dan kesempatan yang diberikan saya. Saya nama Dr. Andres Suito, mengajar di SMA Negeri 2 Tenggarong. Pengalaman mengajar sudah kurang lebih 25 tahun di SMA Negeri 2 Tenggarong. Kebetulan juga mengajar pelajaran bahasa Indonesia. Nah, setelah itu media pembelajaran apa yang Bapak gunakan untuk belajar? Kalau media yang saya gunakan melihat sikon, ya, situasi dan kondisi. Sebelum pandemi pun kami sudah menggunakan pembelajaran variasi, ya. Baik menggunakan blog, baik menggunakan Google. Terus setelah itu pada waktu pandemi saya menggunakan full untuk menggunakan YouTube dengan MS Office 65 di full itu. Terus juga setelah itu juga sekarang masih saya menggunakan variasi, ya. Juga kadang menggunakan tim kalau kita pas mungkin ada berhalangan hadir atau apa, pasti menggunakan tim. Dan juga tatap muka juga ada. Jadi masih bervariasi. Berarti awalnya dari sebelum pandemi pun sudah menggunakan variasi, Pak? Ya, mungkin sejarahnya. Yang paling punya variasi saya, ya, sejak di SMA 2 itu saya sudah menggunakan laptop, menggunakan handfocus, menggunakan Google gitu, ya. Kebetulan ada pandemi itu full, karena saya juga punya pengalaman saya itu sebagai sebelum pandemi itu saya juga sempat belajar tentang ICT tentang pembelajaran online. Dan juga itu tingkat ASEAN. Jadi saya sudah mendapatkan sertifikat tingkat ASEAN, pembelajaran abad 21 itu ceritanya itu. Nah, setelah itu begitu saya lulus sudah ada pandemi. Jadi langsung saya menggerakkan para guru-guru di Kukar. Terus saya membuat channel yang namanya channel Kukar, ya. Jadi pelaksanaan itu full. Jadi saya selain mengajar di SMA waktu pandemi itu juga ada siaran langsung, ya. Siaran langsung melalui TV Kukar. Jadi ya sampai sekarang sudah tidak ada, karena kita sudah kebanyakan sekolah-sekolah sudah menggunakan sudah tatap muka, ya. Tapi masih sebagian besar juga guru-guru masih pembelajaran variatif. Ada yang variatif. Berarti kok sekolah ini juga mulai menggunakan media pembelajaran elektronik tuh mulai dari pandemi dan sebelumnya juga, Pak, ya? Mayoritas. Kalau sebenarnya sebelumnya sudah ada. Sudah banyak, terutama saya yang awali itu sudah sebagian besar sudah ada. Tapi dengan adanya pandemi itu juga ya tidak kaget lah. Jadi sudah terbiasa. Tinggal kalau pandemi itu kan mau tidak mau semua harus menggunakan, ya. Kalau waktu sebelumnya itu ya variatif. Guru-guru ada yang menggunakan, ada yang tidak gitu. Tapi terutama saya sudah sejak dulu, ya. Sejak dulu saya menggunakan pembelajaran itu. Bapak ada menggunakan aplikasi pembelajaran elektronik yang berbayar atau tidak? Kan sekarang tuh banyak aplikasi, kalau kita mau menggunakannya lama kita harus membayar gitu. Kalau untuk YouTube saya bayar.
pakai uang pribadi tuh? Pribadi YouTube. Ya, Pak, ya? YouTube itu kita beli paket ya, berapa ya, 300 seberapa itu. Karena saya untuk siaran langsung itu harus channelnya harus punya. Iya. Nah, terus juga kalau untuk pembelajaran di sekolah waktu pandemi kita bebas menggunakan Microsoft Office 365. Itu sudah fasilitas dari sekolah. Berarti ada yang menggunakan dana pribadi sama sekolah? Karena saya untuk mendukung itu, mengapa saya menggunakan itu, karena saya punya channel sendiri. Iya. Dan sewaktu-waktu saya bisa di luar jam mengajar itu bisa mengumpulkan anak-anak untuk live, untuk belajar tambahan macam-macam itu ada. Iya. Selama masa pandemi, apakah media pembelajaran itu masih aktif? Kan tadi tetap aktif, Pak, ya. Selanjutnya, bagaimana sih, Pak, cara sekolah tuh bertahan meningkatkan kualitas belajar mengajar di tengah pandemi dan sehabis pandemi sekarang? Ya, kalau kita untuk waktu pandemi khususnya harus ada persiapan khususnya guru. Tidak semua guru mampu IT. Ya. Tapi setelah pandemi itu ya sudah terbiasa menggunakan itu, ya dibiasakan ya. Iya. Guru-guru yang sebelumnya itu belum memakai IT sama sekali, ya pandemi itu harus mau tidak mau harus pakai, minimal kita melihat Google. Tapi khususnya SMA 2 semua wajib menggunakan Microsoft Office 365 karena siswanya semua sudah terdaftar di situ. Karena setiap satu siswa kan sudah punya akun masing-masing kan. Iya. Jadi tinggal kita membentuk per kelas, guru masing-masing dan sebagainya. Dan setelah pandemi itu sebenarnya juga hal itu juga ada guru yang bertahan, tapi mayoritas bertahan, dan ada yang tidak. Tapi sebenarnya itu tidak bisa walaupun pandemi sudah berlalu, sebenarnya itu kalau menurut saya itu harus dipertahankan gitu. Iya. Makanya untuk variasi itu, karena kita ke depannya nanti itu sudah mungkin akan lebih dari itu kan. Iya. Itu merupakan pengalaman dan merupakan metode pembelajaran itu, karena salah satunya kalau melalui pembelajaran learning itu, kita sewaktu-waktu, suatu misal contohnya, saya sakit waktu itu, berhalangan hadir, jadi saya cukup berbaring dari rumah mengajar dari rumah, malah lewat Microsoft Office itu. Jadi anak-anak di sekolah tetap aktif. Karena kita sudah punya kelas masing-masing. Tinggal kita ngonekan dengan Microsoft Office-nya, terus tinggal saya menjelaskan sambil baring pun bisa saya. Bahkan saya dulu pengalaman juga waktu pandemi itu, saya kebetulan juga kena COVID. Terus saya kena COVID juga. Jadi saya di rumah sakit pun sempat mengajar dan bisa mengajar. Jadi dengan anak-anak tetap saya ngajar dari rumah sakit. Artinya sebenarnya itu pun juga dipakai sekarang pun juga bisa. Contohnya saya berhalangan hadir atau apa, jadi anak-anak saya beri tugas di Microsoft Office itu. Tetap aktif belajar. Baik tugas maupun live materi ya. Karena materi semua, saya terus terang materi itu sudah saya masukkan di dokumen di Microsoft Office itu. Jadi anak-anak itu sistem saya membuka tanpa memiliki buku, sudah tinggal mencari di situ. Kalau zamannya kamu dulu waktu sebelum pandemi, saya kan punya blog ya. Blog. Jadi materi saya taruh di situ, anak-anak suatu misal tinggal mempelajari hal itu. Nah sekarang yang untuk Microsoft Office itu ya lebih praktis lagi sebenarnya. Ya hanya saja sekarang ya variatif juga guru yang menggunakan itu. Karena sudah mulai tetap muka. Tapi saat sekarang ini kebetulan juga SMA 2 ada kegiatan PAT ya. PAT. Ulangan semester ini. Ya penilaian akhir tahun. Akhir tahun. Ini kebetulan juga selama pandemi sampai sekarang, kalau
ujian semester masih tetap online, ya. Tetap online, tetap online sampai sekarang. Jadi berarti kan sekolah saya di sini ya SMA Negeri 2 Tenggarong variatif kan, termasuk itu. Hanya saja gurunya yang kadang-kadang yang lain juga. Kalau saya masih tetap bertahan. Karena saya juga suatu misal saya masih di ruangan, anak-anak saya suruh belajar dulu materi di tim, sudah tak siapkan semua tugas, semua sudah saya siapkan di situ materi. Jadi saya tinggal memberi tugas bab ini gitu aja, tugasnya ini gitu saja. Terus nanti cara mengirimnya juga tinggal kita mengirim ke situ kan, di formulir kan. Sudah siapkan formulir khusus, jadi ya praktis lah. Hanya saja ada kendala. Ini Pak terakhir deh, nyambung ke pertanyaan, apa sih kekurangan dan kelebihannya media pembelajaran elektronik tersebut? Nah, ya itu yang saya jelaskan, kekurangan dan kelebihannya itu pasti ada. Kelebihannya kita praktis tadi, tapi kekurangannya ini yang saya rasakan dan saya antisipasi begini. Anak-anak yang tidak bertanggung jawab, kalau ulangan ujian seperti ini dia menggunakan Google. Menyontek lah. Enggak langsung. Jadi soal itu dipoto jebret, setelah itu keluar nilainya apa itu, aplikasi apa itu ada. Ada. Tapi kalau saya atur begini. Karena kita tidak bisa ngawasi satu persatu. Karena siswa di sini kan 1.200-an. Apalagi kalau saya ngajar kelas 3 itu 300-an ya. Tidak mungkin. Saya ultimatum. Siapa begitu ulangan atau apa, siapa yang menggunakan Google, nilai saya nolkan gitu. Jadi saya lebih baik jujur, mengerjakan apa adanya. Jadi sebagai pertimbangan saya itu. Karena anak-anak kan biasanya ini salahnya, anak-anak kadang-kadang tidak berpikir, begitu menggunakan Google, begitu ujian ulangan nilai 100 lah. Itu sebenarnya kan dia kurang pengalaman kan. Sebenarnya kalau dia tahu pengalaman atau mungkin jangan dibetulkan semua gitu. Jadi yang dapat nilai 100 sudah saya cut. Sudah ketahuan lah. Nah, sudah saya anggap sudah cut, artinya saya nolkan nilai. Nilai kan saya nolkan. Terus kita kan ulangan mendapat nilai 90 kan sudah bagus ya, nilai itu. Ya itu kadang ultimatum saya seperti itu, karena saya tidak bisa membatasi anak-anak mencari kunci di Google, tidak bisa. Sulit. Ya itu kalau kekurangannya. Tapi kelebihannya ya banyak juga. Dan juga di kekurangan tingkat kesiswa karakter, terutama dalam karakter sangat kurang. Karakternya kurang bagus kalau kita lama-lama, karena kasarnya siswa itu kebanyakan kurang menghargai guru, kurang menghargai guru. Karena apa ya, kita jangan seperti waktu pandemi itu. Sekarang kan pandemi itu kan sekarang yang kelas 3 sudah lulus, sekarang kan juga ada pandemi kelas 2 kan. Kelas 2. Ini sudah juga, jadi ya itu karakternya anak-anak siswa itu kurang. Itu kelebihan dan kekurangannya pembelajaran learning. Terakhir ya Pak, saran-saran Bapak buat, kan sekarang kan era digital maksudnya, saran-saran Bapak untuk anak-anak muda biar lebih serius gitu belajar di pembelajaran elektronik. Kan sekarang banyak anak muda tuh karena mereka tuh cuma dikasih materi, nanti ditinggal aja, dibacanya belakangan, malas-malasan gitu karena elektronik kan Pak, nggak langsung bertemu. Saran Bapak apa untuk anak-anak yang seperti itu? Ya sekarang saran saya kepada anak-anakku, semuanya khususnya yang masih belajar di sini, artinya kalau menggunakan media seperti Google dan sebagainya, kita harus tahu, kita harus punya batas-batas. Jangan sampai
kebablasan. Artinya kita itu sekarang saya katakan yang internet itu bisa membawa orang itu baik, bisa menjerumuskan orang juga bisa, tergantung yang menggunakan. Nah, siswa sendiri kalau saya katakan saran saya juga ya pergunakan media itu sesuai dengan aturan. Sesuai dengan aturan. Nah, kalau saya juga banyak ini kadang-kadang saya mengajar itu, kamu nggak usah download sendiri, nggak usah mencari di internet sendiri, karena nanti kamu kalau kebablasan dan juga, karena kita materi yang di-download, yang di-upload di Google itu kan nggak semua ahlinya. Campur terus dia kalau dia pas klik materi ini terus keluarnya orang-orang yang tidak berkompeten. Jadi banyak salahnya, apalagi saya belajar bahasa Indonesia. Saya tidak mau, lebih baik saya downloadkan, saya berikan, ini pelajari, nggak usah buka internet. Apa yang sudah saya berikan, materi yang sudah saya berikan ini pelajari aja. Itu aja yang pelajari. Iya. Usah lihat yang lain-lain lagi. Nggak usah yang lain-lain lagi, enak tinggal makan ibaratnya. Jadi intinya pada akhirnya ya pesan kepada anak-anakku generasi muda, berhati-hatilah dengan terutama metode pembelajaran, atau mungkin memang zamannya digital seperti ini. Ya kita harus ekstra hati-hati dan bisa bisa menjaga diri, atau bisa memanfaatkan sebaik-baiknya. Kalau dia bisa bisa menggunakan media digital ini sebaik-baiknya, ya mungkin lebih bagus. Tapi kita harus menghindari hal-hal yang negatif. Karena tidak sedikit orang yang berhasil menggunakan digital. Terutama kalau kita sudah lulus kan, kita mungkin belajar online, penjualan online gitu misalkan. Semua sekarang lewat online semua. Jadi karena kita sudah menginjak masa dunia digital ini, nggak bisa ditinggalkan. Nggak bisa, harus diikuti. Diikuti, bahkan harus ini terus masalahnya. Nanti bisa jadi terjadi, ya semoga nggak ada lagi ya ada pandemi. Tapi pembelajaran ini tetap berlanjut. Apalagi sekarang ada kurikulum merdeka itu. Jadi semua pasti dihubungkan dengan internet. Dan juga sekarang ya saya pesan kepada anak-anakku, generasi muda, hati-hatilah menggunakan media digital. Itu aja. Baik Pak, cukup sekian. Terima kasih untuk wawancara kali ini. Terima kasih banyak Pak. Makasih ya, sama-sama. Yuk. Bagus. Baik, sekian wawancara kali ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Damn.